Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat viral di dunia maya. Apa itu? TikTok. Nah, kali ini kita juga kedatangan satu bintang tamu yang sangat spesial. Siapakah dia? Pak Linus Baito. Selamat datang dan terima kasih Pak untuk kedatangan Bapak di dalam acara podcast Get Up Aletheia. Terima kasih. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak mengenai TikTok yang sedang viral? Kira-kira seperti apa nih Pak? Ya benar, belakangan ini memang TikTok sedang fenomenal di kalangan anak-anak muda masa kini. Namun sebelumnya penting untuk kita ketahui ada beberapa fakta tentang TikTok ini yang menarik untuk kita pahami. Saya menemukan dari sejumlah fakta, yaitu yang pertama, makna dari TikTok itu. Di dalam bahasa Mandarin, Taoyi itu artinya vibrating sound. Jadi bagaimana suara dan gerakan dan tarian itu vibrate. Nah, yang kedua kita melihat ini short form application. Jadi aplikasinya memang bentuk pendek. Yang ketiga kita melihat karakternya. Nah, ini yang paling menarik. Fun, short, dan trendy. Makanya banyak anak-anak muda sangat senang ya karena basicnya fun. Kalau ada hal-hal yang lain itu nanti di luar itu. Ini fun dulu, pendek dan juga trendy. Yang keempat kita lihat di sini juga bentuk meniru dari karakter account lain. Jadi kalau ada orang lain yang sudah menciptakan account apa, dia bisa meniru. Kalau saudara punya account yang udah trendy, actingnya nanti bisa ditiru oleh orang lain juga. Nah ini masuk ke karakter yang selanjutnya namanya duplicate atau mime. Jadi bisa ditiru sedemikian rupa. Nah ini memang berasal dari Asia, aplikasi yang berasal dari Asia, dari China. Tetapi dibungkus dengan budaya barat sehingga menjadi global di dalam budaya populer, pop culture. Jadi sangat global sekali. Nah, terakhir data yang kita temukan ada yang bilang 9 juta members atau follower yang ikut ini, ada yang juga yang bilang sampai 500 juta. Ini sedang bergerak sedemikian rupa. Fakta besar yang lain yang saya temukan di sini adalah ada fakta tentang migration. Beberapa aplikasi itu menjadi trendy yang berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Kalau kita ingat tahun 2005 yang lalu ada MySpace, itu generasi X ya. Kemudian disusul berikutnya adalah FB juga dari generasi X pada tahun 2008. Di tahun 2015 IG atau Instagram ya, bagaimana kita melihat snapshotnya menjadi trendy, banyak anak muda memposting gambarnya itu. Nah belakangan ini tahun 2000 memang TikTok ini sedang trendy, sedang luar biasa diikuti oleh anak muda. Di dalamnya ada lagu, ada dance, ada juga ekspresi-ekspresi. Nah, anak-anak Z bisa tambah waktunya habis semua untuk bermain di TikTok. Itu yang luar biasa yang kita lihat. Nah, oke Pak. Jadi tadi kan kita sudah mendengar bagaimana penjelasan Bapak tentang TikTok, bagaimana juga perkembangan sosial media per tahunnya itu bagaimana. Nah, sekarang saya mau bertanya Pak mengenai TikTok dan analisa teoritis. Yang pertama mungkin analisa semiotika itu TikTok itu gimana sih Pak? Oh, ini hal yang fun, aplikasi yang menyenangkan, ternyata mau dianalisa secara teoritis juga ya. Oke, boleh lah. Sebenarnya analisa apapun bisa kita pakai. Tetapi menurut saya yang mendekati itu adalah semiotika. Ada juga banyak tokoh ya untuk semiotika ini seperti Ferdinand, sesuai dan seterusnya. Tetapi salah satu yang saya mau rujuk pada saat ini adalah dari seorang yang bernama Roland Barthes. Nah dari sana Roland Barthes menolong kita bagaimana tujuan signifikasi itu bisa dicapai ketika kita nanti mengerti tanda, mengerti gambar-gambar, mengerti suara, musik, gestur. Nah ini menarik. Kalau kita lihat ini semua ada pada aplikasi TikTok. Dia menyediakan hal itu. Gestur contohnya. Ini kan kita melihat anak-anak yang main itu. Oh itu kan tadi kan fun gitu. Jadi terekspresikan banget itu. Nah itu kalau kita lihat mereka sebenarnya sedang menyampaikan sesuatu. Nah nanti mereka rekam terus mereka kirim lagi ke semua temannya. Kemudian mereka ekspresi. Nah sebenarnya selain dari semiotika ini, kalau kita melihat dalam visi misi dari Digital World, Anthony kita melihat di sana bahwa orang itu sekaligus menjadi produsen juga menjadi konsumen, dan itu masuk dalam platform budaya pop itu menjadi marak sekali menyebar luar biasa. Sehingga ini memang kita melihat ekspresi ya gesturnya itu terekspresikan di sana dari aplikasi ini.
dia menyediakan. Oke, berarti dalam analisa semiotika ini berarti di sana kita melihat bagaimana kita berekspresi gitu ya Pak di dalam TikTok. Oke, sekarang saya mau bertanya dari analisa Illuminati itu gimana ya Pak? Bukannya agak nggak masuk akal gitu ya Pak? Iya, ada orang yang coba menganalisa ini juga dari Illuminati. Kalau kita tahu Illuminati itu kan sekelompok orang yang kita lihat memang menguasai dunia ini dalam politik dan ekonomi. Nah, tapi menurut dugaan saya ini aspeknya pendekatannya ke arah kecurigaan dan segala macam. Nah, kebalikan dari semiotik tadi kita melihat ada aspek yang unik yang indah. Illuminati ini justru sebaliknya. Ada hal yang perlu dicurigai. Nah, contohnya dari TikTok ini ada yang bilang nanti mungkin orang yang memiliki data kita itu dia bisa nge-hack aplikasi kita dan semua data-data kita, sehingga karena nanti kan terekam dalam algoritma dari semua apa yang kita buat dan kita ekspresikan lagi. India salah satu negara yang melarang ini, belakangan disetujui oleh Amerika. Nah, tentu ada kaitannya juga dengan konflik politik antara India belakangan ini dengan China, juga Amerika yang juga bersitekan dengan China, karena aplikasi ini kan berasal dari China. Jadi semua nanti berkaitan dengan data, ya. Karena kita lihat follower tadi sampai jutaan orang. Ya, memang walaupun ini sebenarnya kalau kita lihat anak-anak Z yang main. Tapi kalau emak-emak juga yang udah punya perusahaan besar, umum juga yang punya perusahaan besar, ini nanti datanya bisa kecolongan juga. Ada kecurigaan seperti itu. Jadi kalau saya boleh katakan antara Illuminati dan semiotik itu agak sedikit kontradik. Nah, ini perlu kita cermati juga di sana. Mungkin kita perlu pahami keberatan mereka itu seperti itu. Oke, teman-teman, jadi kita melihat ya antara analisa semiotik dan juga analisa Illuminati itu sangat kontradiksi, yang satu memandang positif dan yang satu memandang negatif. Itu semua dari teman-teman ya, bagaimana menggunakan TikTok dengan bertanggung jawab. Sekarang kita membahas lagi bagaimana menurut Bapak TikTok tentang kekristenan secara biblis, secara teologis. Menurut Bapak bagaimana ini? Ya, menarik kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa ada tokoh yang kita tahu yaitu Yuval, itu juga penemu musik, ya, penemu alat musik dan juga ahli musik. Kalau kita lihat TikTok tadi performnya juga dari segi lagu, musik dan seterusnya, dan ada aspek kreasinya. Ini kita lihat support banget. Jadi apa yang terjadi di generasi sekarang ini di zaman dulu juga sudah ada. Nah, kalau kita lihat juga karakteristik dari TikTok ini menari, ya, dan seterusnya. Kalau kita ingat juga Daud, seperti bicara dalam 1 Samuel 18 itu, setelah mengalahkan orang Filistin, Daud bersama dengan rakyatnya di situ menari. Nah, di aspek ini juga kita melihat ada di sana. Ini suatu kegembiraan, walaupun sebenarnya itu dalam format ibadah dan kemenangan karena Tuhan. Tapi TikTok ini memang aspek fun-nya kita melihat. Tapi ada sesuatu yang sama, yaitu seni, baik gerakan, tari dan juga musik. Oke, menari ya Pak ya. Saya melihat di aplikasi TikTok ini bahwa mereka sering bergoyang-goyang. Apakah kita goyang dengan badan kita itu bisa membuat dosa Pak? Itu bisa membuat menjadi hawa nafsu pada penonton. Bagaimana itu? Ya. Memang dengan TikTok atau tanpa TikTok juga orang bisa berdosa. Ya, tapi betul bahwa ada aspek yang khususnya kalau kita nggak waspada, ya, anak muda yang terlanjur ekspresinya terlalu berlebihan, bisa aspek-aspek erotis yang ditunjukkan. Nah, itu dalam etika Kristen itu memang tidak dibenarkan. Karena bisa saja kita membuat orang menafsir hal yang lain. Karena ini kan diakses oleh banyak orang. Bisa ke aspek dosa. Nah, coba kita mainnya bukan ke arah yang ke sana, tetapi arah yang betul-betul itu yang baik, yang bertanggung jawab, yang ada nilai etikanya. Karena ini kreativitas, seni, musik, ini kan sebenarnya dari Tuhan. Kalau kita manfaatkan sebaik mungkin, maka kita akan terhindar dari aspek dosa. Oke Pak, masih mengenai TikTok dan kekristenan ya. Kalau dalam ibadah itu gimana ya Pak? TikTok itu dengan ibadah nyambungnya gitu Pak? Ya, sepengetahuan Bapak dalam penemuan penelitian pencarian saya, memang ada orang yang pro dan kontra juga. Karena ada orang yang ternyata sudah duluan memakai aplikasi TikTok ini, gaya-gayanya, gestur-gesturnya dalam ibadah. Menurut saya mungkin terlalu cepat lah ya, karena ini kan memang fun untuk di luar ibadah. Tadi ketika saya mengaitkan contoh Daud dan contoh juga Yuval, itu bisa secara umum tapi juga bisa dalam ibadah. Nah, kalau ibadah itu lebih kita harus menunjukkan kesopanan kita di hadapan Tuhan. Mungkin tahan dulu lah kalau untuk ibadah. Kita masih bisa melakukan hal yang lain untuk ibadah. Jadi untuk saya sendiri belum merekomend TikTok ini dalam aspek penggunaan untuk ibadah.
Kalau hiburan dalam Kristenan itu digunakan sebagai hiburan itu gimana Pak? Oke, nah hiburan nanti kita melihat di luar dari konteks ibadah sebagai istilahnya personal interest kita, hobi dan seterusnya, itu sejauh itu bisa-bisa aja. Contohnya ada satu contoh TikTok yang saya melihat dia mengkompilasi lagu-lagu rohani dengan dia pakai gestur tertentu, itu malah bagus. Nah, malah orang lainnya, oh ya ini ada kreativitas baru ya, itu menarik menurut saya. Tetapi sekali lagi harus memang memperhatikan aspek seni dan juga aspek kekristenan yang untuk menumbuhkan orang. Itu saya pikir sejauh itu boleh-boleh aja dan itu cukup menghiburkan. Ya. Apalagi di masa pandemi ini kita perlu banyak juga cara yang berbeda sehingga bisa di-download atau dilihat dari aplikasi digital kita. Oke, kita lihat ya Pak ya. TikTok ini kita melihat banyak anak-anak muda Kristen yang bermain gitu Pak. Saya juga terkadang melihat di komentar-komentarnya, wah ganteng nih, wah ganteng, wah cantik nih. Ini bagaimana nih Pak? Apakah TikTok ini bisa digunakan untuk ajang pencarian jodoh? Ini kira-kira gimana nih? Boleh juga kalau kamu mau, boleh ya. Ya, begini teman-teman ya. Memang akhirnya kita lihat kan bisa ini menarik perhatian orang. Wih, ini berbakat ya, keren ya. Padahal kalau saya ketemu dia sehari ini kelihatan dia cool begitu dia TikTok itu membangkitkan minat. Itu bisa-bisa saja ya. Ya. Ya itu terserah setiap orang bisa begitu ya. Nah, cuman begini. Tujuan utama dari TikTok itu memang fun, ekspresif dan apa segala macam. Nah, kalau si konsumen mau memanfaatkan nanti aku mau cari nomor kontaknya dia untuk bisa berkenalan lebih lanjut, ya mungkin itu di sesi yang selanjutnya, silakan aja. Nah, untuk hari itu juga bagi kita sebagai pelaku yang membuat TikTok, kita tadi juga antisipasi dapat apa itu. Lebih-lebih kepada pasangan orang, kepada pribadi yang punya pasangan, itu kan berarti juga ntar ada banyak orang yang nelfon. Kepada yang single pun juga demikian, karena memang itu ada gerakan tertentu yang bisa ada orang interpretasinya ke hal yang lain-lain. Itu memang kita harus berwaspada dari hal itu ya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Sudah dilihat dari TikTok itu bahwa bisa jadi kontaknya begitu ya. Sekarang saya melihat juga ada banyak pendeta penginjil yang bermain TikTok. Nah, itu gunanya untuk penginjilan. Apakah kita boleh seperti itu Pak? Ya, ini memang era digital, ini bisa kreativitas muncul banyak hal. Seperti tadi yang saya katakan bahwa itu bisa juga dari lagu apa untuk menghibur. Untuk penginjilan boleh juga. Saya temukan ada 1-2 jenis atau konten TikTok juga yang dipakai untuk memang untuk penginjilan. Ya. Itu kita lakukan, kita kemas sebaik mungkin, itu menjadi sarana yang efektif. Dan kita akan menjangkau generasi Z di sini. Ya, dengan dekat sekali dengan aplikasi ini. Saran saya kalau memang mau pakai ini, para hamba Tuhan ataupun siapapun kita orang Kristen, kemaslah dengan sebaik mungkin, ya semenarik mungkin, dan bahkan itu memorable, sehingga pesan Injil itu bisa disampaikan dengan sebaiknya. Dan jangan lupa, perhatikan aspek etikanya. Dan kalau kita ingat apa yang Paulus katakan, segala sesuatu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dilakukan untuk Tuhan, saya pikir tidak ada yang salah dengan hal itu. Karena kita melihat dalam hal ini TikTok itu sebagai media. Ya, salah satu media untuk kita bisa pakai. Oke, berarti TikTok kita bisa pakai untuk penginjilan dan pengembalaan ya Pak? Bisa, asal dengan cermat, dengan smart ya. Kalau tanpa persiapan, apapun medianya tidak akan efektif, tidak akan bermanfaat besar. Oke. Ya. Nah Pak, kita mau melihat TikTok ini dari aspek yang lain lagi, yaitu kejahatan. Saya banyak melihat Pak di dalam TikTok itu banyak terjadi kekerasan gitu ya Pak, saling hina-hinaan lah, atau bahkan sampai yang ke fisik gitu Pak. Seberapa jauh sih video tersebut dapat mempengaruhi kita juga untuk berbuat jahat? Ya, ini menarik. Memang kita harus waspada dengan konten yang kita buat. Jangan sampai nanti itu mengandung kepada unsur kekerasan. Kita sebagai anak Tuhan harus waspada tentang hal itu. Kalau kita posisinya sebagai orang yang membuat konten, ya jangan lakukan itu. Yang kedua, kalau kita lihat menyaksikan konten yang ada aspek violence-nya atau kekerasannya, kita juga harus waspada. Kendati pun kita tahu sebenarnya ada filter ya. Di software ini sendiri sebenarnya ada yang konten mengandung kekerasan itu bisa diprotek atau di-ban begitu. Dan juga di undang-undang negara kita juga bisa melarang itu. Tapi sebelum hal itu terjadi, dengan kacamata etika kekristenan sendiri, kita udah bisa discern itu, bisa membedakan itu, stop. Kita tidak boleh melakukan itu. Nah, yang lebih fatal ini kan kepada golongan Z, anak-anak yang masih baru, yang mereka belum tahu apa itu baik. Ini perlu pendampingan orang tua. Jadi TikTok ini kalau kita izinkan diterima, perlu ada pendampingan dari orang tua. Oke, bagaimana menurut Bapak? Saya melihat di TikTok kembali ya Pak ya.
ada video ambulans gitu Pak, medis ibaratnya gitu ya. Itu udah tanda plus. Nah itu mengibaratkan bahwa kita melakukan kristenisasi ya. Menurut Bapak bagaimana ini? Iya. Kalau tadi kembali ke semiotik, memang nanti simbol, gambar itu bisa ditafsirkan tertentu, tetapi juga bisa ditafsirkan dalam hal lain. Ya. Dalam hal ini mungkin ya seperti itu. Ya, memang kita harus tahu bahwa pertama ini sebenarnya isinya tentang apa dulu, kemudian apakah nanti bermuatan dengan sara. Oleh karena itu saya tetap sama dua, yaitu yang pertama waktu kita buat konten ini, pastikan bahwa ini tidak ada tendensius sara dalam arti mendiskreditkan kelompok agama yang lain atau multitafsir dari kelompok agama yang lain. Nah yang kedua, kalau kita memang membuat konten yang untuk menghadirkan ajaran kita dari Kristenan, tidak hanya dari simbol salib saja, dari kasih dan hal-hal yang lain, kita juga bisa mainkan ini dan gestur tubuh kita juga, supaya itu tidak multitafsir dan apa yang kita hadirkan itu menjadi berkat, membuat damai sejahtera untuk banyak orang, sehingga aspek sara itu kita bisa eliminasi sedemikian rupa. Demikian. Nah oke Pak, jadi gimana nih Pak sama orang-orang yang udah lama di TikTok dan itu udah menyebabkan candu gitu ya Pak. Dan teman-teman saya juga udah, banyak banget mereka menghabiskan waktu gitu. Pokoknya semua sia-sia gitu Pak. Gimana sih menurut Bapak, tips Bapak nih untuk orang-orang yang udah kecanduan gitu Pak? Ya ini prihatin juga ya kalau orang udah candu, di satu sisi senang sekali, tetapi di sisi lain juga kita mesti waspada. Saya punya beberapa tips. Jadi yang pertama, kita memang harus tahu prioritas hidup kita. Dalam arti kita sebagai pelajar, ya, prioritas kita mesti belajar. Kita sebagai pekerja, prioritas kita bekerja. Ibu-ibu di rumah, prioritasnya ya keluarga, perhatikan anak. Bapak-bapak juga perhatikan keluarga. Kalau semua itu dihabiskan dengan TikTok, maka menurut saya itu udah kehilangan fokus, udah kehilangan prioritas. Kita harus kembali kepada prioritas hidup kita. Nah, kita perlu mengingatkan mereka. Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia. Dia mengatakan perlu ada pengendalian diri. Karena kita sudah senang apa segala macam, kita harus punya pengendalian diri. Di saat kita senang, jangan terus-terusan, ada batasan main di TikTok. Nah itu pengendalian diri. Nah yang ketiga, mari kita lihat, kalau kesenangan kita selama ini ber-TikTok ya kita lihat hasilnya apa. Kalau ternyata itu bukan menjadi profesi yang mendatangkan hasil untuk kita, kecuali memang dia profesinya TikTok ya. Kalau tidak ada hasil, habis waktu ke sana kecanduan, lebih baik kita memikirkan ada sesuatu yang lebih menghasilkan. Maka itu akan lebih berguna. Jadi prioritas, pengendalian diri, dan juga outcome atau hasil apa yang kita dapatkan dari semua. Mungkin 3 tips ini dari saya. Ya sobat, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye!